Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa. Listeners, dalam kita beraktivitas sehari-hari dan juga mungkin menjalani kehidupan, ada momen di mana kita harus diam, ada momen di mana kita harus bicara ya. Jangan sampai terbalik gitu. Ketika kita harus bicara, kita diam, kita harus diam, kita bicara. Dan pagi hari ini kita akan memilih sebenarnya mana yang lebih baik, apakah diam atau bicara. Dan pagi hari ini, listeners, seperti biasa, di Jumat pagi, kita akan berbagi inspirasi dalam Smart Happiness. Ada saya Audrey Juana yang menemani sampai dengan jam 8. Kali ini sudah hadir motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Masih di mute Pak Arfan? Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Luar biasa Pak Arfan, gimana? Sehat hari ini? Ya, luar biasa bahagia Audrey. Oke, yes, bahagia. Hari ini kita membahas satu topik yang menarik dan tadi dibuka dengan salah satu lagu yang mungkin semua listeners sudah hafal ataupun mungkin lagu masa mudanya gitu ya. When You Say Nothing at All dari Ronan Keating. Kita buka dulu. Kenapa Pak Arfan pilih lagu yang manis di pagi hari ini? Pak Arfan silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey. Topik kita pada hari ini adalah mana yang lebih baik, bicara atau diam, gitu ya. Dan kita mulai dengan sebuah lagu yang sangat bagus sekali dari Ronan Keating. Judulnya adalah When You Say Nothing at All. Ya. Dan lagu ini kalau kita lihat di YouTube itu sudah ditonton oleh 6,7 juta orang. Wah, jadi udah banyak sekali yang pasti sudah cukup familiar dengan lagu ini, Audrey ya. Jadi lagu ini menceritakan mengenai kepekaan seseorang terhadap partnernya, ya, terhadap teman hidupnya, gitu, terhadap pasangannya. Jadi meskipun pasangannya tidak mengatakan apapun, tetapi dia bisa memahami perasaan dan kebutuhan pasangannya, gitu. Ya, jadi ini punya sensitivitas yang tinggi, gitu, punya kepekaan yang cukup tinggi. Coba kita lihat liriknya ya. It is amazing how you can speak right to my heart. Ya, sungguh menakjubkan bagaimana engkau bisa berbicara tepat di hatiku. Without saying a word, you can light up the dark. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, engkau bisa menerangi kegelapan. Nah, itu kan luar biasa ya. Ya, nggak ngomong sedikit pun, tapi bisa menerangi kegelapan. Try as I may, I can never explain. Mencoba semampuku, aku tidak akan pernah bisa menjelaskannya. When I hear, when you don't say a thing. Apa yang aku dengar ketika engkau tidak mengatakan apa-apa. The smile on your face lets me know that you need me. Senyum di wajahmu membuatku tahu bahwa engkau membutuhkanku. There is a truth in your eyes saying you'll never leave me. Ada kebenaran di matamu yang mengatakan bahwa kau tidak akan pernah meninggalkanku. The touch of your hands says you'll catch me wherever I fall. Sentuhan tanganmu mengatakan kau akan menangkapku dimanapun aku jatuh. You say it best when you say nothing at all. Engkau mengatakan yang terbaik justru ketika engkau tidak mengatakan apa-apa. Nah, itu dia dari Ronan Keating. Yes, tapi mungkin melihat situasi dan kondisi seperti ini agak cukup sulit ya, melihat orang ataupun menemukan orang yang kayaknya bisa peka banget dengan apa yang ia rasakan, ia pikirkan gitu ya Pak Arfan, kalau di dunia nyata sendiri. So mungkin kalau di-relate-kan gitu dengan topik hari ini, mana yang lebih baik diam atau bicara, ini sebenarnya arahnya lebih kemana nih Pak Arfan? Mungkin boleh diinformasikan terlebih dahulu sebelum kita berbincang lebih lanjut? Ya, jadi banyak orang yang mengatakan atau beranggapan bahwa bicara itu lebih baik, gitu. Oke. Ya, dan orang yang bicara itu seringkali jadi lebih banyak dikenal orang, kan. Orang yang bicara itu jadi kelihatannya lebih menonjol, kan. Kan kalau kita cuma diam saja, ya tidak ada orang yang akan mengenal kita. Tidak ada orang yang akan mengetahui kemampuan kita, kehebatan kita. Dan tidak ada orang yang akan menggunakan kita untuk kebaikan, gitu. Ya, jadi banyak orang yang beranggapan bahwa kita harus bicara, gitu ya. Dan bicara menjadi sebuah keunggulan ketimbang diam.
ini menghasilkan pada akhirnya dunia yang bising gitu. Oke. Karena terlalu banyak orang yang bicara. Ya. Terlalu banyak orang yang bicara karena beranggapan bahwa dengan bicara itu dia akan mendapatkan kesuksesan, gitu ya. Di lain pihak, gitu ya, ada orang yang mengatakan paradigma yang satunya lagi, gitu, yang mengatakan bahwa diam itu emas katanya. Oke. Ya, diam itu emas. Terus kalau diam itu emas berarti bicara itu perak dong, gitu ya. Juara 2 ya. Iya kan? Jadi mana yang benar nih sebetulnya nih? Apakah kita lebih bagus bicara ya karena dengan bicara kita akan lebih dikenal orang, atau kita lebih bagus diam karena katanya diam itu emas gitu ya. Dan dunia saat ini memang dunia yang bising, Audrey. Ya. Apa dunia ini sangat bising? Karena semua orang tuh pingin berbicara. Terlepas dari dia punya sesuatu yang dibicarakan atau tidak punya sesuatu yang dibicarakan gitu. Itu. Jadi ada yang mengatakan orang bijak itu adalah orang yang berbicara karena ada yang mau dikatakan gitu. Sementara orang yang bodoh itu adalah orang yang berbicara karena dia harus berbicara gitu. Itu. Jadi justru berbicara itu nanti akan mengungkapkan kebodohannya gitu. Karena dia tidak punya sesuatu yang pantas untuk dibicarakan gitu. Nah, itu yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Dan tentunya nanti kaitannya ujungnya adalah kepada kebahagiaan. Mana yang lebih akan menghasilkan kebahagiaan? Bicara atau diam? Ya. Gitu. Oke, menarik sekali topik kita pagi hari ini ya. Di tengah bisingnya dunia, kira-kira kalau Anda sendiri, small listeners, lebih memilih apa gitu ya? Bicara atau diam gitu ya? Karena kan kayaknya setiap orang punya pilihannya masing-masing ya Pak Arfan ya. Mungkin ada yang justru lebih dominan diam saja gitu, malah sulit untuk berbicara. Ada yang bicara terus tapi sulit untuk diam. Nah, nanti itu seperti apa sebenarnya kategori-kategori orangnya, nanti kita akan kenali lebih lanjut ya Pak Arfan ya setelah yang satu ini. Jadi kita break dulu, small listeners. Untuk Anda yang punya pertanyaan, silahkan dikirimkan di 0812 11 12 959 atau bisa di live chat YouTube kami jeda sesaat. Smart Happiness. Donor darah udah 2-3 kali. Nah, dengan senang hati sih, tidak ada masalah. Yang penting sehat ya, kamu ya. Ya kalau saya pribadi seharusnya diterus-terusan ya. Maksudnya artinya secara berkala, secara kontinu. Jangan hanya sekedar buat, tapi ini, karena ini tujuannya adalah untuk menolong manusia, sesama manusia dimanapun berada. Seperti itu. Untuk acara sendiri saya senang gimana ya? Sebetulnya untuk acara yang seperti ini lebih bisa ditingkatkan lah. Kalau misal ada acara ulang tahun kah atau apa, mungkin bisa diadakan lagi gitu. Oke. Mungkin ada yang lain gitu. Untuk info sendiri saya dapat langsung dari info WhatsApp di Smart FM. Dari info itu saya langsung daftar di beberapa hari lalu, kemudian saya datang ke lokasi langsung hari ini. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa.
Baik, small listeners, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak perbincangan kami pagi hari ini dalam Smart Happiness. Di jam 7 sampai dengan jam 8 pagi kita membahas tentang mana lebih baik, diam atau bicara. Mungkin sebagian dari kita apa ya, sulit gitu ya menentukan pilihan ini karena tadi seperti yang Pak Arfan katakan, ada yang bilang bicara itu penting, ada yang bilang diam itu emas gitu ya. Jadi mungkin agak dilema gitu, atau mungkin kita harus menyesuaikan situasi dan kondisinya. Tapi kita cerita dulu mungkin ya Pak Arfan ya, bicara tentang bicara atau diam, mungkin ada beberapa orang yang lebih dominan bicara aja terus gitu ya, tadi tanpa ada apa, tujuan tertentu. Ada orang yang diam aja gitu, tidak mengutarakan perasaannya bahkan. Ini, apakah akan, apa ya, menjadi sesuatu yang buruk gitu ya, ketika kita lebih dominan gitu ya, bicara-bicara aja, diam-diam aja. Silakan Pak Arfan. Terima kasih Audrey. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, wise men speak because they have something to say. Mhm, Foolish men speaks because they have to say something. mhm. Nah, itu bedanya tuh. Jadi orang yang bijak itu berbicara karena memang dia punya sesuatu untuk dibicarakan. Orang yang bodoh itu berbicara karena memang dia harus berbicara gitu. Karena kalau dia nggak berbicara tuh dia nggak dilihat orang gitu. Jadi sebetulnya yang paling penting sesungguhnya adalah apa manfaatnya gitu. Mhm. Ya, mana yang lebih memberikan manfaat kepada kita? Kalau bicara lebih memberikan manfaat kepada banyak orang, bicaralah. Ya, tapi kalau Anda tidak punya sesuatu untuk dibicarakan, berarti bicara itu tidak membawa manfaat bagi siapapun gitu. Oke, Maka pembicaraan Anda itu namanya bukan voice, oke. tapi noise. Noise, ya. Noise itu adalah orang yang bicaranya hanya bicara yang mengulang-ulang apa yang sudah dikatakan orang, bicara yang memang semua orang juga sudah tahu, bicara sesuatu yang tidak penting, bicara sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kesuksesan kita, dengan kebahagiaan kita, Mhm. bicara yang memancing permusuhan. Itu kan ada kan orang yang bicaranya asal gitu, sampai menghina presiden kan? Betul. Ya kan? Masa ilmuwan katanya ilmuwan kok kayak gitu ya, menghina presiden dengan kata-kata yang sangat tidak pantas gitu ya. Dalam negara demokrasi ini kalau orang nggak setuju ya silakan gitu. Kita kan nggak harus setuju kan, Ya. ya kan? Presiden itu kan bukan dewa gitu kan. Presiden itu kan bisa salah. Presiden itu kan bisa dipertanyakan kebijakannya gitu. Ya, tetapi bersikap kritis dengan menghina itu dua hal yang berbeda gitu. Ya, apalagi kemudian menghina dan kemudian membuat keonaran gitu ya, membuat jadi banyak orang yang marah, banyak orang yang tidak nyaman gitu ya. Nah, itu artinya apa? Itu bicara yang sebetulnya tidak ada gunanya gitu. Jadi bukan bukan wise man tadi. Wise man speak because they have something to say. Mhm. Orang yang bijak itu berbicara karena ada sesuatu yang memang pantas untuk dibicarakan, pantas untuk didengar orang banyak, bermanfaat, berguna. Tapi foolish man speaks because they have to say something gitu. Karena saya ini pengeritik pemerintah, maka saya harus mengatakan sesuatu. Karena kalau saya tidak mengatakan sesuatu, nanti saya tidak menjadi orang penting lagi, tidak menjadi orang yang dibicarakan masyarakat lagi. Karena itu saya harus mengatakan sesuatu. Nah itu, Oke. because they have to say something. Nah itu katanya orang bodoh tuh kalau menurut apa namanya kata-kata bijak ini gitu. Mhm, mhm. Ketika Anda bicara itu pastikan ada manfaatnya, ada gunanya. Kalau tidak ada gunanya, diam. Mhm, Jadi kan ada hadis Nabi juga kan seperti itu kan. mhm. Hadis katakan kalau kamu ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan, ya maka bicaralah. Tapi kalau memang nggak ada yang baik yang ingin kamu, yang bisa kamu sampaikan, diamlah. Oke. Lebih baik diam gitu daripada mengatakan sesuatu yang tidak baik. Karena kalau kamu tidak punya sesuatu yang baik untuk dikatakan, tapi kamu masih mengatakan sesuatu, ya itu pasti sesuatu itu tidak baik gitu. Oke. Karena kamu tidak punya sesuatu yang baik untuk dikatakan, masih ngomong juga, pasti itu nggak baik gitu. Tapi kadang pemahaman kita sendiri gitu kan, ini menganggap yang saya sampaikan ini kayaknya ini yang terbaik gitu Pak Arfan. Nah ini untuk mengantisipasi atau mungkin apa ya, menilai kadar apa yang kita bicarakan ini benar-benar menjadi manfaat gitu untuk orang-orang yang mendengarkan tuh sebenarnya seperti apa Pak Arfan? Ya, seringkali kan kita kegeeran ya. Mhm, betul. Yang beda mungkin banyak orang, ya nggak apa-apa. Oke. Kita menyampaikannya di depan umum, Mhm. kita harus tahu apa istilahnya ya, public opinion gitu ya. Oke.
persepsi masyarakat seperti apa dengan kata-kata itu gitu. Ya, misalnya ya, mungkin bagi yang bersangkutan misalnya nih, kata-kata seperti bajingan itu dianggap biasa gitu, Ya. ya kan? Tapi bagi Yang mendengarkan ya. ya sensitivitas orang Indonesia, penghormatan kita kepada jangankan kepada pemimpin ya. Hmm. Ya kan, saya ngomong sama Audrey saja, saya ngomong seperti itu kan Audrey nggak suka gitu. Ya. Kita kan sebagai rekan kerja nih, padahal nih posisi kita kan setara ya. Hmm. Sebagai rekan kerja aja orang nggak suka itu dibilang bajingan kan seperti itu. Nah, terus kalau orang kepada presiden pula ya yang dihormati oleh banyak orang yang menjadi simbol negara gitu, kemudian kita mengatakan seperti itu gitu. Jadi mungkin bagi yang bersangkutan, oh itu biasa, memang bahasa-bahasa saya selama ini ya memang kayak gitu dan saya juga nggak apa-apa kalau dibilang orang kayak gitu gitu. Ya, jangan menggunakan standar sendiri gitu karena manusia itu makhluk sosial gitu. Iya kan? Kalau kita tinggal di hutan, berbicaranya dengan binatang-binatang di hutan gitu ya, dengan Hmm. monyet, dengan gorila, dengan apa beruang, ya boleh saja kalau kita mau menggunakan istilah-istilah seperti itu gitu. Tetapi ketika kita bicara dalam konteks bermasyarakat, kita adalah makhluk sosial gitu. Makhluk sosial itu ketika dia mengatakan sesuatu, dia harus melihat norma-norma, kesepakatan gitu ya, konsensus yang ada dalam masyarakat mengenai penggunaan kata-kata tertentu gitu. Jadi nggak bisa cuman perasaan kita saja gitu ya, nggak bisa karena kita tidak hidup di hutan. Jadi harusnya menggunakan rasa orang banyak gitu, sensitivitas masyarakat, kepekaan norma-norma, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Oke, jadi sebelum berbicara itu berpikir dulu gitu ya kalau kata, mungkin para motivator di luar sana gitu ya untuk menahan ego itu Pak Arfan. Karena kan kadang ya kita gatel banget, banyak orang Indonesia tuh gatel banget kalau nggak disampaikan ini kayaknya, aduh kurang deh gitu. Ini gimana nih Pak Arfan? Hanya mementingkan diri sendiri. Gatel itu kan yang gatel cuma Anda. Iya, kan? Orang lain mungkin nggak Ya, merasa gatel gitu. Ya, Anda saja yang gatel gitu kan, bukan orang lain. Jadi jangan pakai standar kita sendiri karena kita itu makhluk sosial gitu. Itu Audrey. Jadi kan saya nggak tahu apa yang harus disampaikan. Ya mending diem gitu. Kalau Anda tidak tahu, mending diam. Ya, bahkan kalau kita marah nih Audrey ya, kalau kita marah sama orang, saya tanya ke Audrey, lebih bagus mana? Bicara atau diam? kalau marah diem deh kayaknya. Coba. Misalnya, misalnya saya marah sama Audrey gitu, contohnya. Iya 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 iya. Daripada saya ngomong macam-macam kan, kalau saya ngomong macam-macam itu menunjukkan kualitas diri saya, Iya iya iya, betul. ya kan? Nanti kemudian, oh ternyata Pak Arfan orangnya kasar loh gitu. Mhm. Ternyata Pak Arfan tuh orangnya nggak rasional gitu, terlalu baper. Oh, Iya, ternyata Pak Arfan kok bisa ya menuduh saya seperti itu. Jadi ketika kita ngomong, marah kemudian kita ngomong, kita akan banyak bikin salah. Tapi coba misalnya nih, contoh ya, oke oke. sama Audrey nih. Kemudian saya diam aja gitu, diam aja. Ketemu Audrey, diam aja. Mhm. Ya mungkin cuma bilang, selamat pagi Audrey, udah. Setelah itu saya nggak mau ngomong apa-apa, diam, diam aja udah. Diam, kalau kalau ditanya apa-apa jawabnya pendek-pendek gitu. Ya. Nah istri saya suka tuh kayak gitu tuh. Dan Oke. itu paling bikin saya tersiksa itu kalau udah kayak gitu. Ya, mending dia marah-marah deh, kalau buat saya gitu ya. Mending Iya dia iya. marah deh, terserah deh. Kamu mau marah-marah, terserah deh. Kata-katain deh saya gitu. Mhm. Kalau udah dia diem, waduh. Pusing ya, nggak tahu isi perasaannya tuh apa gitu ya Pak Arfan ya? Ngomong dong gitu ya. Jadi yang ingin saya katakan adalah marah itu diam itu kadang-kadang lebih powerful Iya. daripada marah dalam kondisi-kondisi seperti kita marah. Mhm. Dalam kondisi-kondisi seperti kalau kita nggak tahu apa yang harus diomongin, ya diem. Betul. Itu Audrey. Mmm. Karena takutnya juga apa ya, kita menyesal nanti ya, ketika kita meluapkan hal tersebut dengan bicara gitu ya, akhirnya melukai perasaan dan lain sebagainya gitu ya. Itu sering terjadi ya? Itu menunjukkan siapa diri kita. Betul. Mhm Kalau kita diem, kita nggak akan peluang kita untuk berbuat kesalahan itu kecil. mhm. Saya dulu pernah punya atasan gitu ya kalau marah tuh diem gitu. Ya udah kita udah saling udah tahu aja Santai ya? ngomongnya pendek-pendek gitu ya. Jadi justru menurut saya itu sangat powerful. Nanti ketika marahnya sudah hilang, nah ini Oke.
marahnya sudah turun, gitu, emosinya, dia bicara. Mhm. Kan itu juga sebetulnya rumus dalam anger management kan begitu, Audrey. Ya, ya. Kalau kamu sedang marah, diamlah. Mhm. Kalau nanti kemarahanmu sudah mereda, bicaralah. Oke. Jangan dibalik. Dibalik, Audrey. Ketika Ya. kamu marah, bicara sebanyak-banyaknya, ya kan? Saya mau begini, saya mau begitu. Kamu begini, kamu begitu. Setelah marah, kemudian kan lega kan? Mhm. Ketika sudah lega gimana orang? Diam. Nah itu kebalik gitu. Jadi ketika kamu sedang marah, diamlah. Tunggu sampai kemarahanmu mereda. Karena kalau kamu bicara, kamu akan membicarakan hal-hal yang tidak penting. Tapi kalau kemarahanmu sudah reda, bicaralah. Karena pasti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Itu yang membuat kamu marah. Sampaikan kepada tim membermu, kepada pasanganmu, kepada anakmu, anak buahmu, siapapun, temanmu, sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan dengan cara yang baik setelah kemarahanmu mereda. Oke, itu ya. Jadi diam ini kadang perlu ya, tahu tempat, tahu posisi dan situasi seperti itu. Tapi nanti kita, berbincang lagi nih Pak Arfan, karena banyak orang yang memilih diam, diam aja didiemin gitu ya, sampai akhirnya menumpuk dan lain sebagainya. Untuk tahu momen kapan kita, harus bicara gitu ya, karena kan, apa ya, nggak semua orang seperti Ronan Keating gitu ya, akhirnya paham dengan apa yang dirasakan lawan bicara dan lain sebagainya. Harus juga tetap diomongin karena kita makhluk sosial. Gimana caranya untuk meng-combine kedua ini? Setelah ini, Solis kita akan lanjutkan perbincangan kita di sesi yang ketiga. Yang masih punya pertanyaan ataupun pengen sharing gitu ya, silakan di 0812 11 12 959. Di live chat YouTube kami juga bisa dipergunakan untuk berkomentar dan sapa-sapa pagi hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness. Smart Happiness. Untuk donor darah udah 2 sampai 3 kali. Nah, dengan senang hati sih, tidak ada masalah. Yang penting sehat ya, kamu ya. Ya kalau saya pribadi seharusnya diterus-terusan ya. Maksudnya artinya secara berkala, secara kontinu. Jangan hanya sekedar buat, tapi ini, karena ini tujuannya adalah untuk menolong manusia, sesama manusia dimanapun berada, seperti itu. Untuk acara sendiri saya senang gimana ya, sebetulnya untuk acara yang seperti ini lebih bisa ditingkatkan lah. Kalau misal ada acara ulang tahun kah atau apa, mungkin bisa diadakan lagi gitu. Oke, mungkin ada yang lain gitu. Untuk info sendiri saya dapat langsung dari info WhatsApp di Smart FM. Dari info itu saya langsung daftar di beberapa hari lalu, kemudian saya datang ke lokasi langsung hari ini. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart FM Business and Inspiration, kami sapa lagi small listeners untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, ataupun kota-kota lain yang sedang mendengarkan kami. Semangat untuk melakukan aktivitas yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, jangan sampai
apa ya, marah-marah gitu di jalan ya, tahan emosinya, tahan bicaranya. Pagi hari ini kita bahas topik yang juga cukup menarik, mungkin juga cukup relate gitu ya, mana lebih baik antara diam dan bicara. Nah, tadi bicara tentang diam sendiri, Pak Arfan ya, mungkin, ada juga tipe-tipe orang yang memilih untuk diam ya. Diam di sini kan bisa dikatakan diam adalah, diam itu emas gitu. Tapi kalau diam terus, memendam terus, kayaknya emasnya nggak kelihatan gitu. So, gimana caranya untuk kita bisa tahu momen yang tepat untuk kita berbicara itu kapan dan diam itu sebenarnya kapan? Pak Arfan silakan. Terima kasih banyak Audrey ya. Jadi mana yang lebih baik, bicara atau diam? Mhm. Tergantung kondisinya, Oke. tergantung manfaatnya, Mhm. gitu ya. Kalau lebih bermanfaat bagi kita berbicara, ya bicara. Kalau kita punya sesuatu yang baik untuk dikatakan, katakan, gitu. Tapi kalau kita tidak punya sesuatu yang baik untuk dikatakan, ya diam. Kalau kita tidak tahu akan sesuatu, diam. Ada banyak orang yang tidak tahu akan sesuatu, tapi bicara, benar nggak? Ya, betul. Dia sebenarnya nggak terlalu ngerti sama apa yang sedang diomongin, nggak terlalu ngerti. Tapi demi kredibilitas, demi pencitraan, kemudian dia berbicara. Padahal lebih bagus diem kalau kita nggak tahu kan. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu dan kita berbicara, maka orang akan tahu kebodohan kita. Mhm. Kalau kita diem nih, Audrey lagi ngobrol sama narasumber ya yang Ya. mengenai sesuatu topik yang Audrey tidak memahami. Audrey lebih banyak diem, lebih banyak mendengarkan, gitu ya. Kalau kita banyak diam dan mendengarkan, maka orang yang berbicara bersama kita itu mungkin hanya akan bertanya-tanya, Mhm. Audrey sebenarnya ngerti apa enggak ya gitu. Oke. Jadi masih ada kemungkinan, 50% kemungkinannya Audrey mengerti apa yang dibicarakan, Paham atau tidak ya? 50% lagi kemungkinannya Audrey tidak mengerti apa yang dibicarakan. Karena Audrey diam aja gitu, lebih banyak mendengarkan, manggut-manggut, mencatat gitu. Mhm. Tapi kalau Audrey memutuskan untuk bicara, maka dia akan yakin 100% bahwa kita nggak tahu apa-apa gitu. Oke. Gitu kan? Jadi kalau Anda tidak tahu akan sebuah topik yang dibicarakan, ya jangan bicara. Kalau Anda bicara, orang akan tahu dengan terang benderang bahwa Anda nggak ngerti apa-apa. Kalau nggak tahu, diem. Kalau diem itu orang masih berpikir, ini orang 50% kemungkinannya tahu, 50% kemungkinannya nggak tahu. Gitu. Oh. Dan ya bisa saja itu kita dianggap, oh ya dia tahu, tapi dia memang sengaja dia ingin apa namanya Mendengar. menggali atau mencari informasi dari kita. Oke. Itu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik ya tergantung situasi. Tapi yang ingin saya katakan adalah yang menjadi ukuran baik tidaknya itu adalah manfaatnya gitu. Mhm. Manfaatnya. Kalau orang diam terus gitu ya pada akhirnya nggak menghasilkan manfaat. Jadi kalau misalnya contoh tadi ya, istri saya kalau marah tuh suka diem gitu. Iya. Ya itu bermanfaat untuk di awal. Oke. Karena di awal saya tahu, oh iya ya berarti. Paham ya? Oh iya, saya udah paham nih kalau dia kok diam ya, ngomongnya juga pendek-pendek gitu ya. Kalau ditanya menjawab seadanya, oh ini lagi marah nih gitu ya. Maka saya akan melakukan introspeksi gitu. Apa ya tadi? Saya salah ngomong apa ya tadi ya? Ada yang ada yang kata-kata yang nggak pantas nggak gitu? Ada kata-kata yang menyakiti hatinya nggak gitu ya? Nah, jadi saya akan introspeksi. Oke. Tapi kalau diemnya kelamaan, akhirnya sampai besok masih diem juga, sampai besok masih diem juga, itu akhirnya tidak membawa manfaat gitu. Ya. Itu akhirnya diamnya itu sesuatu yang membawa mudorot ya. Pada akhirnya apa? Akan membuat hubungan menjadi berjarak, ya, timbul prasangka dan sebagainya gitu. Jadi cukup sebentar aja yang kayak gitu itu. Boleh kita ketika kita marah sama pasangan, sama teman, sama anak buah, tunjukkan sebentar aja gitu. Sebentar gitu, ya. Setelah itu, nah mulailah Anda berkomunikasi. Ya, setelah kemarahannya hilang, ya, jadi kita bisa berkomunikasi dengan tanpa emosi. Karena marah itu sesungguhnya adalah sebuah isyarat dari alam semesta bahwa ada sesuatu yang salah yang harus diperbaiki. Oke. Kalau Anda diem, sesuatu itu tidak akan pernah jadi baik. Iya. Gitu. Mhm. Itu, Audrey. Jadi ukurannya adalah itu. Ukurannya adalah manfaat. Ya. Ya, kalau memberi manfaat, bicara. Kalau nggak memberi manfaat,
atau memberi manfaat sih, tapi semua orang udah ngomongin itu. Mhm. Semua orang udah ngomongin itu. Kita masih ngomongin juga, omongan kita tuh menjadi tidak bernilai. Ibaratnya begini. Kalau anak saya punya salah gitu, Mhm. anak saya punya salah, kemudian mamanya sudah menyampaikan, kamu gini, 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 gini. Mamanya udah jelas banget deh. Ngapain lagi saya ikut bicara kan gitu. Ya. Kalau saya ikut bicara, pembicaraan saya menjadi tidak bernilai karena menjadi overdosis bagi si anak. Ya Mhm. udahlah, udah dimarahin sama mama, udahlah, papa nggak usah marah, tapi papa cuma menunjukkan bahwa papa mengendorse gitu ya kemarahan dari mama. Papa mengendorse saja, gitu ya, cukuplah. Kalau papa ikut marah juga, itu sudah tidak akan bernilai dan akan terasa overdosis pada si anak begitu. Mhm. Itu Audrey. Yes, jadi tergantung manfaatnya dan tentukan juga situasi serta kondisinya, jangan sampai salah timing gitu ya. Tuh. Jadi kaitannya sebenarnya, untuk memilih gitu ya, manfaat dan juga situasi ini Pak Arfan, dengan happiness sendiri itu seperti apa? Apakah ketika kita bisa menempatkan apa ya, diri kita, kita jadi lebih makin happy mungkin atau seperti apa? Kalau pembicaraan kita tidak bernilai, ya, Mhm. memancing keributan, memancing rasa tidak nyaman bagi banyak orang, itu tidak akan menghasilkan kebahagiaan kan. Mhm. Karena salah satu pilar kebahagiaan itu kan adalah positive relationship, ya, hubungan kita dengan orang lain gitu. Jadi kalau kata-kata kita itu menyakiti orang lain, di dunia ini kan berlaku hukum timbal balik ya. Mhm. Orang lain yang kita sakiti itu kan nggak akan puas, dia akan balik menyakiti kita. Karena semua orang itu kan mencari rasa keadilan atau sense of justice. Jadi hati-hati ini, mulutmu harimaumu gitu. Ketika kita salah bicara, maka itu akan menciptakan ketidakbahagiaan di diri orang lain maupun di diri kita gitu. Jadi bicaralah ya, kalau dengan bicara itu kita sedang meningkatkan nilai kita. Diamlah kalau dengan diam itu kita sedang meningkatkan nilai kita. Jadi bicara itu baik, diam juga baik, tergantung manfaat dan nilai yang kita sedang berikan kepada orang lain. Gitu Audrey. Yes, jadi, apa ya, kadang apa yang kita omongin itu juga bisa menjadi kebahagiaan atau bahkan petaka juga untuk orang lain ya, Pak Arfan ya. Betul, Eee, betul, betul. ini, tinggal apa ya, kita yang menentukan gitu ya, mau memilih bicara ataupun diam, seperti itu. Ini Ya. ada beberapa sharing-sharing juga nih Pak Arfan, yang mungkin pernah punya pengalaman gitu ya. Ini rata-rata nih pada apa ya, pada menghadapi masalahnya itu, kadang ada yang justru lebih ke konfrontasi nih, seperti Ya. dari Bapak, Denny ya, Pak Denny di Jakarta Timur. Selamat pagi Pak Arfan, bicara tentang bicara dan diam. Saya adalah orang yang gemes banget kalau ada problem ataupun masalah, saya biasanya konfrontasi, seperti itu ya. Tapi, seringkali saya mau ngambil jeda untuk diam dulu, karena kalau saya langsung omongkan, pasti akan ada yang sakit hati, seperti itu. Itu dari Pak Denny ya. Selanjutnya, dari Ibu Ibu Diana. Ibu Diana di Grogol, selamat pagi Pak Arfan, semoga bahagia pagi hari ini. Kalau kita perempuan sering banget dibilang suka banget diem gitu ya, seperti mungkin istrinya Pak Arfan tadi gitu. Tapi kadang Pak Arfan, kita memilih untuk diam itu, karena nggak mau, menghadapi konflik gitu ya, malas untuk ribut, malas untuk cekcok gitu ya, jadi lebih milih diam. Apakah ini baik ke depannya untuk, relationship ya dan juga kebahagiaan? Mungkin itu dulu Pak Arfan kita respon nih, Ya. Terima kasih banyak ya. Kalau kita melihat ada kesalahan di depan kita, Mhm. ya, kemudian kita diam saja, itu namanya kita merestui, Audrey. Oke. Ya, ada kesalahan, ada ketidakbenaran gitu di depan kita, ada kemungkaran gitu di depan kita, kemudian kita memilih diam saja gitu karena tadi tidak mau konflik. Oke. Itu artinya kita merestui itu gitu. Ya kan, anak kita misalnya nggak mau sekolah gitu ya, males, maunya main sama teman aja. Kemudian kita sebagai orang tua diem aja gitu. Mhm. Ya itu tandanya Anda merestui itu, Anda meridoi itu, Anda suka sama itu gitu. Diam itu menunjukkan bahwa Anda itu powerless gitu. Ketika bicara itu dibutuhkan gitu. Jadi konflik itu hanya masalah cara, hanya masalah skills. Makanya harus belajar
soft skill, harus belajar yang namanya conflict management, bagaimana kita mengelola konflik. Karena memang hidup ini ya pasti akan sering konflik. Jangankan sama orang lain, sama diri kita sendiri aja kita sering konflik kan. Pagi ini mau bangun atau enggak ya gitu. Mau ke kantor apa enggak kan konflik gitu. Ya, dalam diri kita aja konflik, apalagi sama orang lain. Maka jangan takut sama yang namanya konflik. Supaya nggak takut, kita perlu belajar yang namanya conflict management gitu. Jadi bukan itu masalahnya, itu hanya masalah skills. Tapi ketika Anda melihat sesuatu yang menurut Anda tidak sesuai dengan nilai-nilai, tidak sesuai dengan kepatutan, kewajaran gitu ya, norma-norma, sopan santun, Anda harus mengatakan sesuatu. Kalau Anda diam saja berarti Anda setuju. Nah, tetapi kalau semua orang sudah ngomong, Anda masih ngomong juga, itu namanya noise. Ya, istri saya udah ngomong sama anak saya, udah istilahnya udah ngasih nasihat macam-macam. Ya saya diam aja, saya hanya mengamini saja gitu. Kalau saya masih ngomong juga itu noise bukan voice gitu. Nah itu tadi untuk Ibu Diana. Jadi nggak boleh diem gitu. Kita tuh harus tahu situasi. Diam itu hanya menjadi emas kalau situasinya benar. Yes. Kalau situasinya nggak benar, diam itu menjerumuskan gitu. Ya. Iya kan? Nah kemudian Pak Denny dari Jakarta Timur tadi ya. Betul. Kalau ada apa-apa dia gemes banget. Nah, tapi dia bagus nih, dia jeda dulu. Itu. Maksudnya begitu, diam dulu. Diam dulu sampai kemarahannya mereda. Ada banyak sekali orang yang ketika lagi gemes-gemesnya, lagi sebel-sebelnya, dia ngomong. Iya. Dan omongannya menjadi tidak bermutu karena lebih didominasi oleh emosi. Betul. Maka ketika Anda sedang marah, diamlah. Tunggu beberapa menit sampai kemarahan Anda mereda. Setelah marahnya mereda, mulailah bicara. Dan bicara Anda menjadi bicara yang berkualitas. Karena ketika Anda marah, Anda pasti melihat ada sesuatu yang salah yang harus Anda perbaiki. Nah, orang itu kebalik. Lagi marah dia ngomong panjang lebar, begitu selesai ngomong, lega, puas, diem dia. Dan kemudian 5 menit kemudian menyesal. Karena apa yang disampaikan tadi banyak salahnya gitu dan sudah menyakiti hati orang lain. Itu untuk Pak Denny dari Jakarta Timur. Ya, terima kasih Pak Denny dan juga Ibu Dian. Ada lagi satu yang masuk nih Pak Arfan dari Balikpapan. Ini dari Ibu Femi. Selamat pagi Pak Arfan. Izin tanya, gimana caranya menghadapi orang yang sukanya bicara terus gitu ya? Karena kadang kita yang menjadi lawan bicara bingung harus bicara atau diam gitu ya. Kalau diam dia ngomong terus, kalau kita bicara dia nggak mau kalah gitu ya. Tapi setelah ini ya Pak Arfan ya, Siap. gimana kita juga apa ya Siap, menghadapi orang-orang yang mungkin nggak bisa menempatkan posisi ataupun menempatkan diri gitu ya. Setelah yang satu ini pastinya Anda masih bergabung bersama kami dalam Smart Happiness, masih membahas tentang mana lebih baik, diam atau bicara. Kami jeda sesaat. Smart Happiness. Donor darah udah 2-3 kali. Nah, dengan senang hati sih, tidak ada masalah. Yang penting sehat ya, kamu ya. Ya kalau saya pribadi seharusnya diterus-terusin ya. Maksudnya artinya secara berkala, secara kontinu. Jangan hanya sekedar buat tapi ini karena ini
tujuannya adalah untuk menolong manusia sesama manusia dimanapun berada, seperti itu. Untuk acara sendiri saya senang gimana ya? Sebetulnya untuk acara yang seperti ini lebih bisa ditingkatkan lah. Kalau misal ada acara ulang tahun kah atau apa, mungkin bisa diadakan lagi gitu. Oke, mungkin ada yang lain gitu. Untuk info sendiri saya dapat langsung dari info WhatsApp di Smart FM. Dari info itu saya langsung daftar di beberapa hari lalu, kemudian saya datang ke lokasi langsung hari ini. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Kita masuk ke sesi terakhir, small listeners, mana lebih baik diam atau bicara ya. Seperti permasalahan Bu Femi, rasanya kita juga merasakan gitu ya. Kalau ada di tengah-tengah orang yang suka banget bicara gitu ya, kita bingung Pak Arfan untuk menanggapi orang-orang seperti ini. Kadang dia nggak tahu berhenti remnya itu di mana gitu ya. Kita diam, dia lanjut ngomong. Mungkin dia ngerasa, wah ini dia mendengarkan nih dengan baik seperti itu. Tapi kalau kita bicara, dia malah nggak mau kalah gitu. Nah, untuk menghadapi orang-orang dengan tipe seperti ini nih, kita harus gimana sebenarnya Pak Arfan? Silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi ini dari Balikpapan ya, Bu Femi ya. Jadi em, jangan buat ini jadi sebuah kompetisi bicara. Oke. Ya dia bicara terus, kita juga bicara terus. Ya, Ujungnya sudah bisa ketebak, berantem kan jadinya kan. pasti. Aha. Jadi menghadapi yang seperti ini justru kita harus diem gitu ya. Oke. Ya setiap orang kan punya kebutuhan ya. Mhm. Setiap orang kan punya kebutuhan. Ya biarkan dia menyalurkan kebutuhannya itu. Mhm. That's what friends are for kan. Yes. Itu kan namanya teman. Si teman kita ini lagi punya banyak unek-unek, dia ngomong terus. Ya udah kita dengerin aja udah. Manggut-manggut itulah fungsinya teman itu. Oke. Itu. Mhm. Ya, ya, ya. Jadi kita juga harus bisa apa ya, menjadi telinga lah ya untuk mendengar. Karena kan tadi menarik Pak Arfan katakan bahwa ada kebutuhan ya. Kalau nggak salah ada kebutuhan untuk didengarkan ya Pak Arfan ya, Ya, ya. setiap manusia ya. Nah ini untuk kita memenuhi apa ya, kebutuhan tersebut dan mungkin dengan porsi yang tepat tuh seperti apa? Mungkin ada tips and trick dari Pak Arfan sendiri? Iya, jadi memang kita harus belajar ya, Audrey ya. Jadi ada dua hal yang menunjukkan kelemahan Oke. dalam diri kita. Yang pertama, Anda diam, Mhm. padahal mestinya bicara. Oke. Anda diam, padahal mestinya bicara. Itu kan kelemahan banget itu. Anda tidak punya keberanian, tidak punya kekuatan, tidak punya nilai-nilai gitu. Ya ada nilai-nilai yang dilanggar, Anda malah diam gitu. Nah yang kedua adalah berbicara. Anda berbicara padahal mestinya diam. Gitu. Anda berbicara mestinya diam. Kalau Anda diam padahal mestinya bicara, itu Anda adalah orang yang takut. Dianggap sebagai orang takut atau orang yang tidak peduli. Tapi kalau Anda berbicara padahal mestinya diam, sudah pasti Anda adalah orang yang bodoh. Itu Audrey. Itu dua hal yang harus diwaspadai dalam hidup. Makanya kita selalu harus tahu nih, situasi-situasi dalam hidup itu apa saja. Di situ nanti baru bisa kita putuskan kita berbicara atau diam gitu. Oke. Ada nggak sih sebenarnya Pak Arfan aturan-aturan untuk kita bisa berbicara dan menyampaikan apa ya, perasaan ataupun pendapat dengan baik, mungkin dengan nada yang baik mungkin atau dengan bahasa yang baik mungkin seperti apa? Ya, kalau itu tinggal skills-nya aja. Mhm. Itu tinggal skills-nya. Ya, latihan, ada belajar komunikasi kan, bagaimana caranya berkomunikasi, ada public speaking dan sebagainya. Itu hanya cara latihan saja gitu. Tapi yang paling penting sesungguhnya mindset-nya. Bicara dan diam itu sama baiknya. Sejauh itu meningkatkan nilai Anda bagi orang lain, meningkatkan manfaat Anda bagi orang lain. Itu. Jadi bicara itu berkualitas, diam itu juga berkualitas. Kalau kita tahu manfaatnya, dampaknya bagi orang lain. Jadi Itu. harus dipikirkan terlebih dahulu ya, dampak dan juga efeknya untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, bicara juga tentang, apa ya, dua konsep ini bicara dan diam ya Pak Arfan ya. Kadang kita dalam menghadapi
tantangan kehidupan gitu ya. Kita harus mungkin kadang bicara sama diri kita sendiri supaya kita lebih optimis gitu ya. Tapi kadang kita juga harus diam juga nih melihat tantangan-tantangan kalau misalnya, apa ya, ada yang membuat kita itu sulit untuk optimis ataupun mungkin menjegal kita. Nah, kayaknya dengar-dengar Pak Alvan ada kelas yang menarik nih tentang, installing optimism. Boleh di-share mungkin apa yang bisa didapatkan sama listeners kalau ikut kelas ini, Pak Alvan? Ya, betul sekali, Audrey. Besok nih, hari Sabtu besok nih, Oke, kita akan buka kelas, judulnya adalah Installing Optimism. yes. Ya, jadi installing tuh kayak nginstall AC gitu loh. Mhm. Jadi kalau kita pasang AC kan temboknya dibobok, kemudian dikasih kabel-kabelnya di sana, pembuangannya di mana gitu ya, dan sebagainya. Udara masuk dari mana. Nah, jadi besok itu selama 3 jam nih, dari setengah 9 pagi sampai setengah 12 siang, kita akan menginstal nih. Jadi di kepala kita tuh dipasang nanti. Mhm. Dipasang instalasi yang sudah siap gitu. Ya. Menghadapi tantangan seberat apapun, kita sudah siap gitu. Kalau sudah ada instalasinya. Jadi ibarat mau ngidupin AC, kalau instalasinya sudah terpasang, tinggal ambil remote, kita ngidupin. Gitu. Jadi akan siap kalau Anda tahu rumus-rumusnya, cara-caranya, skills-nya untuk bisa optimis dalam situasi apapun. Nah, silakan teman-teman, masih ada tempat nih untuk Anda hubungi ILM di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Oke. Itu teman-teman ya. Yes, jadi boleh langsung dihubungi gitu ya, kontak yang sudah diberikan oleh Pak Arfan Pradiansyah tadi itu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan karena jarang-jarang juga ya topik ini diangkat ya Pak Arfan ya. Betul, betul. Apalagi sebentar lagi kita udah siap-siap nih untuk menghadapi tahun 2024. Gimana cara kita untuk optimis gitu ya di tahun politik. Bicara dikit tentang tahun politik Pak Arfan, ini kan juga menjadi menarik topiknya kalau kita kaitkan dengan apa tahun politik ya di masa-masa sekarang dan mungkin tahun depan. Nah, ini mungkin apa ya? Kasih tips juga ya untuk kita bisa lebih mendengarkan ya, menggunakan telinga. Karena kadang kita lebih lebih apa ya, banyak bicara padahal kita cuma punya satu mulut gitu, tapi kita jarang menggunakan 2 telinga kita. Silakan, Pak Arfan. Betul sekali. Jadi kita belajar dari tubuh kita ya. Mhm. Ya, telinga itu ada 2, mulut itu cuma 1. Berarti mestinya apa? Kalau kita mau berbicara yang berkualitas, Mhm. dengarkan dulu 2 kali, baru bicaranya sekali. Dengarkan 2 kali. Bahkan sebetulnya mendengarkan itu bukan hanya dengan telinga, Audrey. Dengan telinga, dengan mata, dengan hati. Ya. Jadi Tuhan itu menciptakan alat-alat untuk mendengarkan itu banyak sekali. Mhm, mhm. Alat untuk bicara itu cuma 1, bayangkan itu. Ya. Itu kan sebetulnya menggambarkan sesuatu kan? Ya. Orang yang bicaranya tidak berkualitas adalah orang yang mendengarnya sekali, mendengarkan sekali, bicaranya 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Bicaranya lebih banyak daripada mendengarkan. Ya. Bicara itu harus lebih sedikit daripada mendengarkan. Jadi kalau saya mau pidato, Audrey, mau pidato 5 menit, saya harus persiapannya berapa? 10 menit. Supaya pidato saya berkualitas. Oh. Kalau saya mau ngasih sesi motivasi itu di berbagai perusahaan 2 jam, saya persiapannya berapa? 4 jam. 4 jam. 4 jam itu apa? Mencari informasi mengenai perusahaan tersebut, melihat tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut apa, orang-orangnya kayak apa. Saya melakukan visualisasi malamnya. Itu adalah bagian dari mendengarkan dengan telinga, dengan mata, dengan hati. Alat untuk mendengarkan itu banyak sekali diciptakan Tuhan. Karena Tuhan tahu dengan mendengarkan, hidup kita menjadi lebih berkualitas. Gitu. Dan intinya yang namanya listen, Oke. tahu nggak itu? Kalau ditulis kata-katanya ya, LISTEN. Mhm. Tahu nggak kuncinya di mana? Di mana tuh? Dibalik aja kata-katanya. Silent. Oke. Listen kan, LISTEN. Itu sesungguhnya adalah apa intinya? SILENT, silent. Listen is silent. Silent. Oke. Kalau kita terlalu banyak bicara, kita tidak akan bisa mendengarkan orang lain, dan akhirnya karena kita tidak mendengarkan orang lain, kemudian kita bicara, pembicaraan kita menjadi tidak berkualitas dan tidak bernilai. Oke. Gitu. Maka harus silent dulu, diam dulu, supaya kita menjadi manusia yang berkualitas, manusia yang sukses dan tentunya bahagia. Yes, Gitu. oke. Yes. Nah, mungkin ini satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup Oke. ya.
Pak Arfan, ini dari Brenda ya. Ini di Pontianak. Selamat pagi, Pontianak. Pak Arfan, saya lebih suka diam nih ya. Saya lebih ke tipe yang suka dengar teman-teman kalau ngomong gitu ya. Mereka ngomong gitu, saya lebih suka nyimak aja gitu. Nah, ini apakah salah atau tidak sebenarnya Pak Arfan untuk tipe-tipe seperti ini? Ya, Brenda dari Pontianak itu nggak salah, itu bagus ya. That's what friends are for. Mhm. Tapi kalau Anda ingin meningkatkan diri Anda juga harus menyampaikan kepada orang lain apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan. Kalau tidak, Anda tidak akan dikenal orang. Bahkan teman-teman Anda sendiri pun tidak akan mengenal Anda. Mhm. Nggak tahu Brenda itu orangnya kayak apa ya. Nggak tahu, dia nggak pernah ngomong. Gitu. Yes. Bagaimana juga orang di luar sana. Bagaimana juga atasan Anda di kantor. Hmm. Nggak akan pernah tahu siapa Anda. Siapa tahu dalam pikiran Anda sebetulnya ada hal-hal yang bagus, yang bermanfaat, yang luar biasa gitu. Mhm. Ya sayang sekali kalau nggak diungkapkan gitu ya Pak Arfan ya. Yes, yes. Jadi mungkin untuk teman-teman yang apa ya kesulitan ya selama ini untuk bicara karena mungkin lebih sering diam, ya harus punya ataupun memiliki keberanian dulu ya untuk menyampaikan. Jangan takut salah dulu kali ya Pak Arfan ya. Siap. Nah, oke mungkin yang terakhir sebagai konklusi perbincangan kita karena judulnya mana lebih baik diam ataupun bicara mungkin yang baru mendengarkan jadi nunggu-nunggu sebenarnya mana yang lebih baik Pak Arfan? Mungkin boleh diberikan kesimpulan. Kesimpulannya, Yes. bicara itu baik. Oke. Kalau dengan bicara Anda sedang meningkatkan nilai Anda. Mhm. Diam juga baik. Kalau dengan diam Anda sedang meningkatkan nilai Anda. Wah. Itu Audrey. Oke, good closing statement dan pastinya semoga menjadi reminder untuk kita hari ini, small listeners. Diamlah ketika memang harus diam dan bicaralah ketika memang harus bicara. Semoga inspirasi ini bisa menjadi apa ya penyemangat untuk kita jadi lebih baik lagi ke depannya dan lebih merasakan kebahagiaan dalam hidup ya. Karena ya itu ternyata ada sekali kaitannya ketika kita bisa menempatkan diri, kita pun bisa menikmati kebahagiaan yang ada. Terima kasih Pak Arfan. Sama Audrey. Semangat dan sehat-sehat selalu di tengah padatnya jadwal dan aktivitas. Dan juga small listeners semangat untuk melanjutkan hari Jumat ini. Sudah mau weekend, jadi hari ini harus semangat dan totalitas supaya weekend nggak diganggu pekerjaan gitu ya. Kalau begitu kami pamit, saya Audrey Joanna. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be happy now. now. Sampai jumpa. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.